Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Takumi. Asik. Mantap Ya, nih. mohon maaf tempatnya seadanya. Seperti inilah di sini sekarang saya sudah sama Mas Chandra ya. Halo teman-teman. Ya, Mas Chandra ini salah satu mentor saya yang paling pertama dulu. Bohong. Ketemu di seminar tuh Pak Musem. Iya, waktu itu kamu jualan yang paling video. pertama ya. Nah, saya mau tanya sedikit nih tentang koperasi. Ini kan Iya. Mas Chandra juga kan Keluarga saya punya koperasi. ya bergerak di bidang koperasi juga. Betul. Itu bagaimana kira-kira dari segi manajerial yang harus diperhatikan ketika kita mengelola sebuah koperasi itu seperti apa gitu? Tolong pertanyaannya lebih spesifik. Kita Manajerial maksudnya apa? broad ya dulu ya. Hah? Secara garis besar aja dulu. Iya enggak apa-apa. Tapi manajemen itu kan ada manajemen penjualan, manajemen Ya. administrasi, Mungkin lebih dari sisi bagaimana kita mengelola likuiditas dari sebuah koperasi itu sendiri mungkin ya kan. Karena kan biasanya koperasi juga kan mengumpulkan dana pihak ketiga Betul. untuk disalurkan. Nah, itu bagaimana mengelola keuangannya agar perusahaan tersebut bisa mendapatkan profit yang baik, tapi juga secara risiko likuiditasnya masih dalam kondisi yang bagus juga. Seperti apa kalau misalnya Jadi secara umum itu kita kan itu adalah sebuah bisnis yang kita jualan 2 kali kan. Ya. Kita mesti seperti kata-kata legendaris Motariadi, kita tidak menjual modal, kita tidak menjual uang, kita menjual kepercayaan dan membeli kepercayaan. Jadi orang-orang itu kita buat percaya untuk taruh uang di kita, Ya. lalu ada orang-orang yang menjual kepercayaan mereka ke kita kasihkan uang itu kembali. Secara umum di mana-mana ngasih uang itu bagian gampangnya, Ya. paling nggak dalam hal laku-lakuan dulu. Ya. Jadi di Bali ini ekonominya itu adalah ekonomi siklus karena kan kita ekonomi pariwisata. Nah, Banyak sekali orang di Bali itu mereka pendapatannya naik turun dalam tempo 1 tahun itu. Ini kita bicara di luar COVID ya. ya. Jadi bulan Desember nih high season kayak kemudian Saya season. low season bol. Musim berlayar kapal pesiar naik. Ya. Musim lagi diam di ada musim-musim juga kapal pesiar lagi sepi, mereka lagi di darat sepi. Nah, itu membuat orang-orang Bali itu secara umum itu mereka memiliki karakteristik yang unik. Yaitu mereka tidak sensitif terhadap bunga, Ya. tapi mereka agak susah kalau kita mau target yang kayak yaudah bunganya kecil tapi bayarnya yang untung ya. Itu anggaplah karakter sempurna pun agak susah dipaksa begitu. Oke. Tapi secara umum itu menjual itu gampang, tantangannya itu di mengumpulkan dana. Ya. Nah, dalam mengumpulkan dana itu tentunya mesti ada barriernya. Ya. Kalau kita meniru bank, secara ketentuan perbankan itu Bank Indonesia ini sebenarnya agak apa ya? Agak ganas ya. Sampai 88%, 85 sampai 88% itu disarankan. Malah di atas 90% itu baru mereka kasih kartu kuning. Ya. Jadi kalau kita ngumpulin dana 100 miliar sampai 90 miliar itu disarankan. Oke. Begitu kita udah nyampe 92 miliar baru kita disemprit. Tapi kan koperasi tidak punya OJK. Jadi tidak diatur. Tapi kalau kita pakai standarnya mereka itu di angka segitu. Itu kalau mau cuan. Tapi saya pernah bicara dengan Pak Pribadi. Jadi Pak Pribadi menurut saya figur yang sangat saya hormatin dan menurut saya CEO terbaik di Bali. Sepertinya sepanjang masa. Jadi secara statistik waktu itu BPR Lestari di tangan dia 2006 itu aset 60 miliar. 60 miliar ya. 2021 sekarang kita bicara 7 triliun. Lah ya. Ya. Jadi menurut saya dia CEO terbaik di Bali dan dia mengutarakan kata-kata yang menurut saya sangat inspiratif. Yaitu seperti ini, semua bisnis diciptakan untuk hancur. Oke. Apapun yang kamu kerjakan, apapun itu, mau sektor makanan, mau bensin, apapun itu, satu hari semuanya akan hancur. Tapi dia bilang, saya tidak tahu kapan. Ya. Kapannya? Kapannya itu saya tidak akan pernah bisa jawab. Tapi semua bisnis akan hancur. Ya. Jadi pekerjaan saya adalah mempersiapkan kehancuran itu. Ketika hancur, kompetitor yang mati saya hidup. Oke. Jadi saya tidak tahu kapan BPR Lestari akan hancur. Tapi saya akan mempersiapkan ketika kehancuran itu kita tidak panik. Jadi standarnya BPR Lestari itu dalam hal itu ya.
sangat konservatif. Kalau dalam hal lain mereka agak offside, saya angkat tangan, tapi dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana mereka sangat konservatif. Waktu ekonomi bagus kayak mereka di 70-an, dan sekarang begitu ekonomi Bali dari 2014 sudah turun, mereka di 60. Nah, jadi mereka himpun 100, lempar 60. Nah, itu kan nanti kan saling terkait tuh, Mas. Jadi kan semakin banyak misalnya dana yang kita berikan, kita salurkan sebagai kredit, otomatis nanti kan kemungkinan profit kita akan meningkat. Karena kan pendapatan dari sebuah lembaga keuangan itu kan dari penyaluran tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, cek yang mungkin yang ada perusahaan TBK seperti itu ya, ada juga beberapa perusahaan yang mungkin dia LDR-nya ya, loan to deposit-nya ya kecil, tapi kalau kita lihat-lihat ROE-nya bisa besar. Itu artinya gitu ya. Itu kalau misalnya di koperasi, dan dari pengalamannya Mas Chandra mungkin, pengalaman pribadi ataupun pengalaman dari pihak lainnya, itu apa sih rahasianya biar bisa seperti itu? Walaupun dia nggak terlalu masih bersifat konservatif lah, tapi keuntungannya masih bisa besar. Itu seperti apa itu? Ya, kita tiru aja BPR Lestari, itu kan benchmark kalau kita. Jadi kita nggak usah mikir yang terlalu jauh gitu. Kita beruntung kalau teman-teman melihat ini di Bali. Kita beruntung kalau BPR nomor 2 terbesar di Indonesia itu ada di Bali. Kantornya ada di Tugu Umar. Itu figur-figurnya, pemiliknya, CEO-nya juga bisa ditemui gitu. Jadi ikutin aja mereka. Mereka juga udah bisnis dari tahun 98 kan. Jadi kalau gitu kita tanya deh, balik lagi ke pertanyaan yang tadi kan. Kenapa BPR Lestari yang LDR-nya cuma 60% bisa untungnya besar loh. Iya, besar banget. Simply put ya, carilah nasabah yang gitu, yang mau bayar bunga tinggi. Sederhana kan? Jadi dalam kita meminjamkan uang itu pun kreditur itu pun bisa memilih. Ada mereka juga ada beauty contestnya. Mereka pun bisa milih kita. Mereka tuh ada levelnya juga. Di Indonesia, kalau manusia dengan level tertinggi itu ngutang ke BCA. Ini saya kasih juga, kalau kalian pengusaha properti mau cari lelangan bank, itu cari buku lelangannya BCA tuh, propertinya, Ciamik, di jalan besar, ruko keren, cakep. Jadi kalau Anda tuh pengusaha yang memang saya ini pengusaha top, aset saya banyak, omset saya jelas, saya ini sudah ternama, mereka pasti ngutang ke BCA. Pasti. Dan di BCA mereka pasti dapat bunga yang paling. Itu kenapa alasannya mereka ke BCA, Mas? Nah, saya juga kadang-kadang kan ngambil side job ya sebagai financial planner ya. Ada juga yang mau take over kredit. Dan kebetulan saya juga dulu penilai aset. Jadi di sana juga banyak klien-klien saya setelah jalan beberapa saat KPR-nya misalnya kayak gitu ya, dia bakal take over ke Bank BCA. Tapi sebenarnya apa sih yang poin plus yang diberikan ke BCA sehingga misalnya tadi yang layer pertama atau yang pertama tuh pindahnya ke BCA tuh targetnya adalah ngutangnya tuh di BCA. Kenapa tuh? BCA itu bunganya paling murah. Simply put. Kenapa? Karena BCA adalah bank yang paling pelit ketika ngasih bunga. Goes both ways ya. Kalau Anda makannya banyak, Anda pasti keluarnya banyak. Itu kan. Kalau Anda memberikan bunga dengan pelit, Anda bisa memberikan utangan dengan pelit. Jadi itu bisnis model BCA itu tidak heran ketika orang yang punya BCA selalu jadi orang paling kaya di Indonesia. Dari Antono Salim sampai sekarang cuma ada 2 orang yang pernah punya kan. Dulu dari keluarga Salim sekarang ke keluarga Jarum. Itu pasti yang paling kaya. Karena mereka adalah bank dengan margin yang cukup jauh dari kompetitornya untuk bisa mengumpulkan dana dengan biaya yang sangat rendah. Dan ketika mereka melempar dibandingkan memilih margin, mereka milih tidak mau pusing. Jadi kalau kita jadi BCA, kita di BRI anggaplah suku bunga naik turun, tapi anggaplah mereka ngasih bunga 6% deposito. BCA bisa ngasih 4. Orang masih ada juga yang deposito di BCA. Dengan modal sudah selisih 50% dari 4 ke 6 itu selisih jauh tuh 50%. BCA punya 2 pilihan. Ketika BRI ngelempar bunga dengan bunga 12, BCA punya 2 pilihan. Saya lempar di 12 juga, untung saya lebih besar, atau enggak saya kasih 10. Tapi di angka 10 saya benar-benar seleksi, saya nggak mau pusing. Divisi yang untuk nyita saya tuh harus pengangguran. Sudah kayak divisi sitanya tuh harus ongkang-ongkang kaki di kantor, bukan bergerilya pukul-pukulan. Bisnis model BCA tuh luar biasa dan memang nggak bisa ditiru. Yang menjadi BCA ya cuma BCA.
Jadi ada suatu efisiensi juga di sana ya, dari segi operasionalnya terutama tagihan, karena mungkin dia lebih ketat daripada bank lain karena dia memberikan bunga lebih murah, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia kemungkinan nggak perlu pusing-pusing lagi, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ini wrap up mungkin ya, key take away-nya ya mungkin ya. Kalau berarti ada dua nih cara yang kita bisa pakai. Mungkin misalnya kalau kita mau masuk ke koperasi atau dunia perbankan, bisa kita pakai caranya Bank BPR Lestari, ya. Bisa kita juga pakai caranya Bank BCA. Nah itu tergantung dari layer atau level dari yang ingin kita sasar. Bukan. BCA bisa seperti itu karena mereka namanya transactional banking. Oke. Itu kenapa mereka bisa mendapatkan dana dengan murah karena orang yang nabung di BCA tidak berharap dapat bunga. Oke. Ya. Dan sekarang kan BPR Lestari juga mulai mengarah ke sana. Kita nggak tahu apa mereka akan berhasil atau enggak karena masih sangat early. Jadi bukan kita bisa jadi BCA, sebenarnya nggak ada yang bisa jadi BCA kecuali BCA. Karena bangun infrastrukturnya itu setengah mati. Karena mungkin menurut saya juga bingung mungkin ya. Kenapa BCA bisa ngasih segitu tapi ada orang juga yang mau minjam, mungkin karena udah trustnya udah banyak, mungkin juga dari segi brandnya mungkin udah panjang. Enggak, kalau ngutang di BCA itu paling murah. Maksudnya depositonya. Oh, untuk depositonya. Walaupun dia murah, tapi kenapa masih ada yang mau naruh dana kita? Mungkin karena itu mungkin dari security dan sebagainya mungkin. Paling gampang ya. Paling gampang. Jadi kayak aku penabung di BCA untuk transfer, untuk apa tuh, untuk perpindahan uang itu paling gampang di BCA. Apa perbedaannya sama bank lain, misalnya Bank BRI ya, Bank Mandiri kan sama juga, sama-sama ada aplikasinya kan. Tapi kalau kita lihat ya, misalnya kita lihat UI-nya, mobile banking-nya, Bank BCA itu kan jadul banget ya. Kalau kita cek-cek, kita bandingin misalnya sama Bank Mandiri. Jadi kan kalau sebenarnya argumennya adalah lebih gampang untuk perpindahan dana. Kalau saya rasa ya, ini pendapat pribadi saya, mungkin yang lain nggak kalah gitu. Tapi apa sih yang bikin orang-orang tuh tetap nabungnya di Bank BCA walaupun dia misalnya bunganya lebih rendah dibanding bank-bank lain? Kalau kita bicara IT, BCA tuh meskipun jadul tapi reliable. Ya, reliable banget. Kalau kita bicara Mandiri nih, sorry. Tapi kan ada tuh kasus-kasus IT gitu kan. Kemarin ada salah transfer juga. Gitu. Jadi ya kita kan kalau andanya punya uang 50-70 miliar, Anda kan nggak peduli sama interface. Tapi kemarin yang salah transfer Bank BCA loh, Mas. Oh ya? Iya, yang 50 juta tuh. Wah, nggak tahu saya. Jadi saya bukan endorser BCA ya, meskipun banking saya paling banyak pakai BCA. Saya sekali lagi saya nggak terlalu ngerti tentang transactional banking, tapi setahu saya satu memang ada, kalau mereka yang pertama, jadi mereka bank transactional yang pertama, yang punya jaringan ATM yang paling masif. Kalau menurut saya pun sampai sekarang kalau bicara kuantitas ATM, mereka tetap nomor satu. Bahkan ada yang bilang mungkin untuk properti Mas ya, ATM BCA tuh menentukan sekali untuk pemilihan properti. Misalnya ada yang kayak cara begitu, kayak dulu. Misalnya ada suatu area nih, tiba-tiba muncul ATM BCA, mungkin kemungkinan nanti di sana nilai propertinya bakal meningkat. Ada juga yang ngomong seperti itu kan, mungkin karena mereka research lebih bagus ya, terutama untuk upper middle kelas gitu ya, mungkin ya. Bagaimana menurut Mas? Menurut saya demikian. Jadi itulah, kemudian kalau untuk merchant juga mereka sampai sekarang masih cukup banyak. Jadi ya itu sih kalau menurut saya ya. Oke. Meskipun ya BUMN sampai sekarang mereka benar-benar berusaha untuk catching up, dan kita harus apresiasi BRI Mandiri doing a good job. Nah, itu sekian dulu. Sebenarnya masih banyak pembahasan mengenai bank, apalagi sekarang banyak bank digital ya. Tapi itu nanti di episode selanjutnya. Kepanjangan nanti ya, 15 menit aja hari ini maksimal. Oke. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.